semuanya, kalau kalian pakai AWS, ada satu konsep keamanan yang fundamental dan wajib banget buat dimengerti. Nah, itulah yang akan kita bedah tuntas hari ini. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besar yang sering banget muncul. Banyak perusahaan yang khawatir waktu mau pindah ke cloud. Sebenarnya, di mana sih batas tanggung jawab penyedia cloud dan di mana tanggung jawab kita sebagai pengguna dimulai? Untungnya, AWS itu nggak bikin kita nebak-nebak. Mereka punya kerangka kerja yang super jelas buat ngejawab pertanyaan tadi, namanya Shared Responsibility Model atau model tanggung jawab bersama. Jadi apa sih sebenarnya model ini? Gampangnya gini, ini tuh soal bagi-bagi tugas. AWS ngurusin keamanan infrastruktur intinya, pondasinya, jadi beban kerja kita jadi lebih ringan. Tapi kita tetap pegang kendali penuh buat ngamanin apapun yang kita bangun di atas fondasi itu. Oke, kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia. Mantra utamanya adalah AWS bertanggung jawab atas keamanan dari cloud, sementara kita sebagai pelanggan bertanggung jawab atas keamanan di dalam cloud. Perbedaan antara dari dan di dalam ini benar-benar jadi kuncinya. Biar konsep teknis ini lebih gampang dicerna dan nempel di kepala, kita coba pakai analogi sederhana yang efektif banget. Coba deh bayangin gini. AWS itu kayak pemilik gedung apartemen. Mereka yang tanggung jawab soal keamanan gedungnya, pondasinya, listrik, air, semua fasilitas bersamanya lah. Nah, kita sebagai penyewa, ya kita yang bertanggung jawab sama isi apartemen kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat gimana analogi tadi bekerja di dunia nyata. AWS, si pemilik properti, itu ngurusin hal-hal fundamental. Keamanan fisik data center, servernya, sampai lapisan virtualisasinya. Sementara kita, si penyewa, tanggung jawab kita ya ngunci pintu apartemen kita sendiri. Misalnya ngatur security group, ngelola sistem operasi yang kita install. Dan yang paling penting, ngamanin aplikasi dan data kita pakai tool kayak EIM. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Garis batas tanggung jawab ini tuh nggak kaku. Garisnya bisa geser tergantung layanan AWS mana yang kita pilih buat dipakai. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau kita pakai layanan IaaS atau Infrastructure as a Service kayak Amazon EC2, tanggung jawab kita lebih besar. Kita harus ngurusin OS-nya, patching-nya. Tapi coba lihat kalau kita pakai layanan yang lebih abstrak kayak Amazon S3. Wih, hampir semuanya diurusin AWS. Tanggung jawab utama kita ya tinggal jaga data kita dan ngatur siapa aja yang boleh akses. Oke, dari situ kita lanjut lihat gimana sih model ini berjalan di prakteknya. Soalnya, ini juga berlaku buat kontrol IT, yang bisa kita bagi jadi 3 kategori berbeda. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, kontrol yang diwariskan. Ini kita dapat otomatis. Kedua, kontrol bersama, di mana kita kerja bareng sama AWS. Dan yang ketiga, kontrol spesifik pelanggan. Yang ini ya 100% urusan kita. Kita mulai dari yang paling enak dulu ya, kontrol yang diwariskan. Ini tuh bonusnya pakai AWS. Semua hal kayak keamanan fisik data center, pendingin ruangan, pemadam kebakaran, itu semua udah diurusin sama mereka. Kita nggak perlu pusing mikirin sama sekali. Nah, di kontrol bersama inilah kemitraannya benar-benar kelihatan. Coba lihat patch management. AWS yang nambal infrastruktur mereka, tapi kita yang wajib nambal OS dan aplikasi kita sendiri. Sama juga buat konfigurasi dan bahkan training. AWS melatih karyawan mereka, kita juga wajib melatih tim kita. Benar-benar kerja tim kan? Dan yang terakhir, kontrol spesifik pelanggan. Nah, di sini kita yang jadi kapten kapalnya. Kita pegang kendali penuh. Cuma kita yang bisa nentuin gimana cara ngamanin aplikasi kita, gimana cara filter traffic jaringan, dan siapa aja yang boleh akses data kita. Ini murni wilayah kita. Oke, kita udah bahas panjang lebar. Terus, intinya apa dong? Apa sih poin utamanya buat kita sebagai pengguna AWS? Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. AWS itu menangani pekerjaan berat, yaitu pondasinya. Tugas kita adalah fokus sama apa yang berjalan di atas pondasi itu. Dan ini menurut saya keuntungan terbesar ya buat kita. Karena kita nggak perlu lagi pusing mikirin keamanan fisik gedung, pemeliharaan hardware, atau patching infrastruktur, kita jadi bisa fokus. Kita bisa curahin semua waktu dan energi kita buat ngamanin aset yang emang paling penting, aplikasi dan data kita. Dengan memahami pembagian kerja yang jelas ini, kita jadi bisa membangun solusi yang lebih aman dan kuat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ini tanggung jawab siapa, tapi udah berubah jadi, oke, dengan semua kontrol yang saya punya, gimana caranya saya bisa membangun sistem yang paling aman? Terima kasih sudah menyimak.